Shalom, selamat pagi. The Message hari ini 1 Juni 2024 dengan tema terhormat di mata Allah. Saudaraku, menjadi anak-anak Allah itu luar biasa. Karena kita bisa hidup di hadirat Allah every time, setiap saat. Dan itu memang bisa terjadi dan bisa dialami kalau kita menjaga diri kita. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak menjaga dirinya di dalam keadaan yang baik. Bagaimana kita menjaga diri kita dengan baik supaya tidak melakukan sesuatu yang mendukakan Allah? Saya beri kuncinya, saudaraku. Dengar baik-baik. Jangan melihat apa yang tidak patut dilihat. Contohnya, berita-berita yang menyita pikiran, tontonan film-film yang tidak membawa kita kepada pikiran yang bersih kepada Tuhan. Termasuk film-film yang baik menurut kacamata umum, tetapi tidak menguduskan pikiran kita. Tidak perlu mengotori pikiran kita. Tidak usah tonton, saudaraku. Tentu tidak semua film itu tidak boleh ditonton, tapi ada film yang baik. Ya, ada film yang baik. Kita serahkan kepada Roh Kudus menuntun, memimpin kita. Kita akan tahu, saudaraku, di dalam kepekaan kita, hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Jadi jangan memasukkan dalam pikiran kita sesuatu yang tidak baik. Karena itu akan berbuah kebusukan, saudaraku. Dan buahnya itu biasanya dari pikiran, ucapan, perbuatan kita akan keluar di situ. Kalau kita berkata, Tuhan, jaga diriku di dalam kebenaran-Mu, berarti kita juga harus menjaga diri kita. Kan kita diberi wewenang untuk memilih di dalam kebebasan kita, saudaraku. Caranya, jangan memasukkan di dalam pikiran kita, hati kita sesuatu yang tidak baik. Roh Kudus pasti memimpin kita kok untuk hal itu, saudaraku. Jadi Anda sekarang berkata mungkin dalam hati kok begini banget. Enggak begitu, saudaraku. Memang harus. Kita harus tidak boleh mencemari diri kita dengan hal-hal yang memang tidak patut. Ya. Sebaliknya kita harus memasukkan sesuatu yang baik di dalam pikiran kita. Seperti firman Tuhan, mendengar renungan-renungan seperti ini. Mendengarkan khotbah-khotbah yang memang membangun iman. Kau punya waktu duduk diam dekat kaki Tuhan, berdoa. Saudaraku, itu masukan yang positif. Betul, kita di-charge ulang. Disuplai kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan apa yang baik, apa yang kudus, apa yang berkenan. Jadi berpikir yang kudus, merenungkan yang kudus, mengucapkan kata-kata yang baik, dan berperilaku yang baik. Kita tidak bisa menjadi polisi yang baik bagi diri sendiri kalau kita tidak menginput kebenaran di dalam pikiran kita. Kalau membuka diri terhadap masukan-masukan yang salah artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudaraku, melalui renungan ini, hendaknya kita mau berubah. Jangan melawan Tuhan. Artinya jangan semena-mena terhadap perasaan Tuhan. Kita mungkin berkata, saya tidak melawan Tuhan, pastor. Tetapi kalau engkau tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, engkau tidak menjaga perasaan, pikiran, perbuatan, dan ucapan, maka engkau sembarangan, saudaraku. Itu artinya engkau melawan Tuhan. Jadi, sekali lagi, pelayanan yang sesungguhnya itu menjaga perasaan Tuhan. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dari perkara kecil, sekecil apapun sampai perkara-perkara yang besar, yang penting, harus bisa menyenangkan hati Allah. Dan percayalah saudaraku, kita pasti bisa melakukannya. Kalau kita mendapati input atau masukan yang baik, bukan masukan yang buruk, yang busuk, yang jahat. Dengan hal-hal yang baik yang diinput dari Roh Kudus, yaitu pemberitaan firman, renungan-renungan pagi seperti ini, ibadah yang benar, belajar kebenaran yang benar. Maka
kau punya persekutuan hidup dengan Tuhan yang luar biasa, merajut cinta dengan Tuhan, maka kita menjadi polisi yang baik bagi diri kita sendiri. Kita yang akan berkata kepada diri kita, no, tidak boleh. Untuk hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mendorong diri kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini saudaraku, rohani kita menjadi dewasa. Kita benar-benar menyaring, menfilter dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita melayani perasaan Bapa, kita menjadi terhormat saudaraku. Kita menjadi terhormat. Betul. Kita dihormati, kita menerima hormat dari Tuhan, bukan hormat dari manusia. Jadi coba Anda renungkan serius saudaraku. Kita mulai sungguh-sungguh memperkarakan semuanya itu. Sehingga engkau dan saya terhormat di pemandangan Allah. Bukan di pemandangan manusia kita terhormat. Tetapi kita di pemandangan Allah kita terhormat. Kalau kita melayani perasaan Allah saudaraku. Menjaga perasaan Allah, menjaga pikiran, hati, mulut, ucapan, perbuatan. Maka kita tidak perlu merengek minta tolong Tuhan. Tuhan akan tolong kita saudaraku. Kalau Tuhan memandang kita layak untuk dilindungi, dihormati dan dijagai, maka Dia akan melakukan itu tanpa kita minta. Bahkan kita dihormati di depan malaikat-malaikatnya. Kelihatannya simple, tetapi ini sangat prinsip. Jadi ayo mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan menjaga perasaannya. Jangan melakukan sesuatu yang melukai perasaan Tuhan. Dari apa yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan. Ayo berubah yuk saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Jangan dablek saudaraku. Tiap hari kita mendengar kebenaran-kebenaran begini, tetapi engkau mengeraskan hatimu terus. Ayo berubah. Punya komitmen untuk melayani perasaan Allah. Ya. Untuk jemaat yang tidak ambil bagian dalam pelayanan gereja. Kalau engkau betul-betul melayani perasaan Allah, engkau terhormat kok saudaraku. Betul. Daripada pendeta-pendeta seperti saya yang tidak menghormati perasaan Bapa, eksis di pelayanan. Aduh, itu menyakitkan. Ya. Jadi kalian pun menjadi manusia berharga kalau kalian memang benar menjaga perasaan Tuhan. Kita terhormat di mata Tuhan. Walaupun di mata manusia mungkin kita bukan siapa-siapa, kita tidak terpandang. Ya, kita tidak dihargai, kita tidak punya jabatan. Kedudukan kita rendah, pekerjaan kita biasa-biasa saja, rendah mungkin. Tetapi kalau kita melayani perasaan Tuhan, kita terhormat loh di mata Tuhan. Betapa indahnya kehidupan seseorang yang terhormat di mata Allah. Orang yang sudah terhormat di mata manusia bisa tertipu oleh dirinya sendiri. Mereka merasa sudah berharga, terhormat. Wah, apalagi yang punya kenalan-kenalan orang-orang hebat. Waduh, saudaraku. Mereka merasa bangga kalau bisa foto dengan orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Padahal kehormatan kita bukan karena dihormati manusia. Betul. Betul saudaraku. Kehormatan kita haruslah karena kita terhormat di mata Allah. Dan yang terhormat di mata Allah adalah mereka yang melayani perasaan Allah. Jadi firman Tuhan mengatakan, yang melayani Tuhan, melayani Allah, dihormati oleh Allah. Selamat pagi saudaraku. Renungkan ini. Ayo. Jadilah manusia yang memang terhormat di pemandangan Allah kita. Selamat berjuang dan Tuhan memberkati harimu hari ini. God bless you.